Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai CSS. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai function di CSS. Untuk memulainya, kita akan buka terminal lagi. Nah, karena kita akan menggunakan Neovim sebagai text editor ya. Nah, saya akan buka Neovim dan lembar kerja kita. Dia akan saya tekan V karena saya menggunakan alias untuk membuka Neovimnya ya. Oke, ini Neovim sudah terbuka. Saya akan buka sidebar-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 buah file. Yang pertama kita memiliki file readme.md markdown ya. Nah, teman-teman ini bisa dibuka markdown ini dengan di GitHub ataupun menggunakan Visual Studio Code. Ataupun kalau teman-teman menggunakan Neovim juga bisa menggunakan preview markdown. Ini file basic HTML-nya dan ini file CSS-nya. Jadi kita ada 3 file secara basic ya, ini sudah ada dan CSS-nya masih kosong. Ini saya akan tutup sidebar-nya dengan menekan space dan E untuk menutup kembali sidebar-nya. Oke, untuk memulainya kita masuk dulu ke teori. Materi kita mengenai CSS function ya. Jadi CSS function digunakan sebagai nilai untuk berbagai properti di CSS. Nah, sebagai dasar teori saya juga mencantumkan nanti di kolom deskripsi ya. Ini. Jadi saya mengambil dari developer.mozilla.org mengenai CSS function. Di sini ada banyak sekali function yang bisa teman-teman pelajari ya. Tapi nanti kita akan contohkan beberapa saja. Ini teman-teman tinggal lihat dan coba untuk semua function yang ada di sini. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama kita akan menggunakan CSS Attr function. Nah, ini digunakan untuk memberikan nilai dari atribut yang dipilih. Contohnya gini ya, kita akan mengambil atribut A, setelahnya akan kita isi dengan isi dari ref. Nah, kita bisa langsung coba ya di HTML-nya di sini. Nah, ini saya akan masuk ke insert mode. Kemudian di dalamnya akan saya isi di sini akan saya isi dengan heading 1, H1. Ini contoh Attr. Nah, misalkan ini saya buat contoh Attr. Kemudian saya akan tambahkan P sebagai pemanis ya. Kemudian saya akan isi dengan lorem sebagai dummy-nya. Saya akan ambil yang sedikit yang ini ya. Ini akan saya save. Nah, dia turun ke bawah. Nah, oke, di bawahnya baru kita akan tambahkan tag P dan di dalamnya ada link. Jadi kita menggunakan emet. P siku A artinya kita akan membuat tag P dan ada di dalamnya tag link href ya. Kita enter tuh. Dia langsung ada hrefnya kemana? Misalkan saya mau mengambil http://google.com. Nah, misalkan ini linknya ya. Kemudian di dalamnya saya mau menambahkan ini Google. Misalkan seperti ini ya. Ini akan saya save. Oke. Dan kita akan coba tampilkan dengan live server. Saya akan menekan Ctrl L untuk menampilkan live servernya di Neovim. Ataupun teman-teman kalau menggunakan Visual Studio Code tinggal klik kanan open on live server ya. Oke. Ini kita akan buat samping-sampingan seperti ini. Oke, ini sudah muncul. Nah, sekarang kita akan coba styling untuk CSS-nya. Nah, CSS-nya akan kita ambil tag-nya. Tag-nya akan diambil kita tag A ya. Kemudian sudo-nya kita akan menggunakan sudo class. After, kita akan mengambil after. A.2 after. Nah, setelahnya berarti akan kita isi. Nah, after ini kita akan isi kontennya. Nih, sini ada properti konten ya. Nah, propertinya akan kita isi dengan petik seperti ini. Kemudian ada dalam kurung dan di dalamnya kita akan menambahkan kurung seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan di bagian dalamnya Attr. Nah, Attr ini bisa kita isi. Nah,
isinya akan kita ambil dari properti yang ada di sini. Ini kan ada ref nih dari A nih. Nah, ini bisa kita masukkan ke depan sini. Ke depan dari tulisan Google. Ini akan kita masukkan ref. Nah, jadi outer ref. Ini akan saya save. Ini ada error. Semikolon simbol. Nah, ini harusnya ada di sini ya. Refnya. Dan ini ada tutup 2. Ini yang tidak diizinkan seperti ini. Ini titiknya harusnya 1. Nah, ini yang terakhir kita akan hapus. Nah, seperti ini ya. Saya akan lihat. Nih, di sebelah Google, maka dimunculkan linknya. Linknya yang ini ya. Nah, linknya yang ini. Kalau ingin ada spasi, tinggal tambahkan di sini NB SP. Nah, kita save. Nah, dia jadi ada jarak ya. Ada spasinya. Google linknya adalah ini. Ini kalau misalkan kita klik, ini jadi satu kesatuan. Nah, seperti itu ya. Kalau kita menambahkan function other. Jadi other ini bisa kita ambil properti dari setiap elemen yang dimiliki oleh apa aja. Nah, kita contohnya menggunakan mengambil ref ini isinya ke ini. Akan kita ambilkan after dari tag A. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita akan menggunakan calc function. Calc function digunakan untuk melakukan perhitungan untuk digunakan sebagai nilai properti. Nah, contohnya di sini ini ya. Misalkan kita akan mengambil width dengan cara calc dihitung 100% dikurangi dengan 100 pixel. Jadi nanti biarkan sisi browsernya yang menghitung ya. Nah, kita akan coba contohkan ini untuk calc function. Nah, kita akan coba tambahkan di sini di bawah ini ya. Saya akan coba tambahkan div. Nah, ini akan kita kasih ID. ID itu dengan tanda pagar seperti ini ya. Div ID, misalkan saya akan kasih div 1. Nah, seperti ini. Kalau kita enter, nah, di dalamnya misalkan saya kasih contoh teks. Ini saya save. Nah, dia muncul di bawah ya. ID-nya adalah div 1. Oke, kita masuk ke CSS-nya. Nah, di CSS, untuk mengambil ID, kita bisa menggunakan sama dengan cara M tadi. Diawali dengan pagar, kemudian diikuti dengan namanya. Namanya adalah div 1. Nah, sudah pernah kita pelajarin ya di video sebelumnya untuk selektor. Oke, kita akan gunakan ini position lab-nya. Lab-nya misalkan saya mau kasih dia 15 pixel. Oke, kita save. Nah, tidak terlalu kelihatan. Oke, kemudian saya akan kasih width-nya. Nah, width-nya kita akan coba kasih calc. Nah, fungsinya sudah muncul ya, calc. Karena kita isi dari 100%, ini dikurangi dengan 100 pixel. Nah, kita save, belum terlalu kelihatan karena belum kita kasih warna ya. Nah, sekarang kita akan coba kasih warna. Bordernya misalkan saya akan tambahkan border. Nah, border kita tambahkan 1 pixel. Kemudian solid black. Nah, misalkan kita akan membuat garisnya ini hitam. Kita save, lihat dia sampai ke kanan ya warna blacknya. Oke, kemudian kita akan kasih background colornya warna kuning. Nah, kita akan ambil warna kuning, kita save. Nah, dia warnanya berubah jadi kuning. Supaya ada jaraknya, kita kasih padding. Nah, paddingnya mau kita kasih 5 pixel. Seperti ini ya. Kita save. Nah, dia jadi ada jaraknya. Kemudian kita text alignment-nya. Text alignment-nya kita kasih center. Nah, save. Kemudian kita mau tambahkan di sini margin bottom-nya. Nah, kita mau tambahkan nanti ya. Margin bottom-nya misalkan 10 pixel. Oke, kita save. Nah,
Ini misalkan teman-teman lihat ya, 100% dikurangi 100 pixel. Ini tekanannya tidak pas 100 ya, tapi dia dikurangi. Kalau misalkan ini saya kasih dengan 200 misalkan, ini harusnya berkurang. Tuh, dia bergeser secara otomatis. Nah, ini salah satu fungsi calc. Dia akan menghitung dan akan mengembalikan nilai yang bisa digunakan oleh property width-nya ini. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan fungsi calc yang dimiliki oleh CSS. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi lainnya, misalkan conic gradient. Nah, conic gradient ini fungsinya digunakan untuk menyetel gradient berbentuk kerucut sebagai gambar latar belakang. Nah, contohnya seperti ini ya. Gradient, kemudian ada image-nya. Kita gunakan untuk image. Misalkan saya mau tambahkan ini satu div lagi di sini ya. Div, nah kita kasih ID lagi namanya grad 1. Nah, kita menggunakan gradient ya. Div grad 1 kita enter. Nah, ini tidak akan kita kasih apa-apa karena kita akan menggunakan ini untuk mewarnai gradient. Nah, tinggal kita tambahkan di CSS-nya. Untuk menyeleksinya masih sama menggunakan bintang. Jadi namanya apa? Grad 1. Nah, grad 1 sudah kita seleksi. Misalkan saya mau kasih height. Height-nya misalkan mau saya kasih 200 pixel. Width-nya mau saya kasih 200 pixel juga. Ini kita save, belum kelihatan karena belum kita kasih warna ya. Kita coba kasih warna. Dengan cara background color-nya saya kasih red. Kita save, nah dia jadi ada warnanya ya. Oke, kemudian kita kasih background image. Nah, kita akan kasih background image dari apa? Conic. Nah, kita akan ambil dari conic gradient. Nah, conic gradient. Nah, kita akan kasih red, yellow. Nah, kemudian green. Kita coba save, lihat. Dia berubah ya. Jadi warnanya gradient kayak muter gitu. Tapi di sini ada garisnya. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan properti dari ini ya. Kita di CSS menggunakan conic gradient. Nah, seperti ini jadinya. Kayak ada garis, kemudian di sininya gradient dari merah dulu. Karena kita tadi menunjukkan merah, kemudian menuju ke yellow, kemudian ke green. Nah, ini salah satu fungsi function ya, bukan ke masalah hasilnya, tapi saya mau menjelaskan ini ada function ini loh, gitu. Nanti kalau lebih detailnya, teman-teman silahkan cek di bagian sini ya, untuk teorinya. Oke, kita lanjut ke function selanjutnya sebagai contoh. Nah, kita akan coba contohkan dua lagi deh. Satu lagi mengenai counter. Nah, counter, nah kita untuk mengembalikan nilai saat ini. Nah, kita coba ya untuk counter. Nah, untuk counter kita tambahkan ini satu lagi deh. Di bawah kita akan coba div, kita kasih kelasnya counter. Nah, kelasnya kita kasih counter, di dalamnya akan kita kasih heading 2. Ini heading 2-nya kita kali dengan 3. Jadi heading 2-nya ada 3 seperti ini ya. Counter heading 2-nya ada 3. Misalkan HTML. Nah, kemudian kita akan isi dengan CSS yang kedua. Yang ketiga kita isi dengan JavaScript. Nah, seperti ini ya. Kita save. Nah, di bawah langsung ada. Ini belum ada apa-apanya ya di depannya. Nah, sekarang kita akan coba styling untuk ini. Nah, pertama kita akan kasih konten dulu. Dot counter. Nah, counternya akan kita kasih style dulu. Konten reset dulu. Konten counter reset dulu. Counter
Nah, kita akan reset dulu. Untuk apa reset sectionnya? Nah, sectionnya akan kita reset dulu. Nah, kemudian kita akan isi saat ini. Nah, akan kita ambil dulu div dengan H2 yang kita ambil adalah heading 2 ya tadi. Nah, kita mengambil cara pengambilan tag induk dan anak ya. Jadi kita mengambil yang div-nya dulu, kemudian kita ambil yang H2, induk dan anak. Oke, kita mengambil tag induk dan anak seperti ini ya. Nah, kita akan tambahkan di sini sudo. Sudo ya. Misalkan saya kasih titik 2 seperti ini dan tambahkan before. Nah, mengenai sudo sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Silakan teman-teman cek di channel ini supaya tidak terlalu bingung ya. Nah, before kita kasih counter kontennya. Nah, kita kasih counter incrementnya. Konten incrementnya kita kasih section. Nah, kita akan sectionnya akan kita increment. Nah, kontennya akan kita isi dengan kontennya kita akan isi dengan string section. Kenapa ada itu string section, kemudian ini akan ditambahkan dengan counter. Nah, counter. Nah, kemudian di sini akan kita ambil namanya. Counter namanya misalkan section. Nah, kemudian kita akan tambahkan tulisan upper Roman. Oke. Nah, kemudian diakhiri dengan titik 2 di ujungnya ya, supaya kelihatan ada jarak. Nah, kita coba save, lihat. Tuh, kita menambahkan section dan ini nomor penulisan nomor dengan Times New Roman ya. Nah, jadi seperti ini. Itu kalau misalnya kita menggunakan function counter ya. Jadi tadi sempat disinggung untuk ininya fungsinya adalah untuk mengembalikan nilai saat ini. Nilai dasarnya adalah poinnya 1, 2, dan 3. Oke, kemudian kita akan coba satu lagi ya untuk CSS functionnya dengan kubik Bezier. Nah, ini digunakan untuk mendefinisikan kurva kubik Bezier. Nah, contohnya ini kita menggunakan div, di sini ada kubik Bezier ya fungsinya nih. Oke, untuk memulainya kita tambahkan dulu tag HTML ya. Nah, misalkan di bagian bawah nih kita akan tambahkan tadi kita linear gradient enggak ya? Oh salah, linear gradientnya ya. Kita tambahkan tag untuk ini satu di hover untuk melihat reaksinya. Nah, ini saya kasih keterangan ya supaya dia harus di hover untuk melihat reaksinya. Kemudian kita akan tambahkan di sini satu div lagi. Nah, kita kasih kelasnya ini Bezier. Nah, kita kasih belasnya Bezier seperti ini. Kita biarkan kosong ya. Oke, kita akan styling untuk CSS-nya. Nah, kita tambahkan CSS ini. Oke, kita akan gunakan pengambilan dengan cara induk dan kelasnya. Div dot Bezier seperti ini ya. Ini cara untuk nge-tag tag HTML dengan kelasnya Bezier. Karena tadi ini nama tagnya adalah div dan Bezier dan nama kelasnya. Ini ya. Div kemudian kelas Bezier. Jadi kita bisa ambil. Nah, di Bezier ini kita akan kasih width-nya 100.
width-nya kita kasih 100 pixel. Kemudian height-nya kita kasih 100 pixel juga. Oke, kita save. Belum terlalu kelihatan karena belum dikasih background. Backgroundnya kita kasih warna merah, red. Nah, kita save. Nah, baru sekarang ada ya. Nah, di hover nih belum ada action apa-apa karena kita belum definisikan. Kita tambahkan transition. Nah, supaya ada lebih smooth ya. Transitionnya kita kasih width. Karena kita akan membuat dia geser ke kanan. Width 2 second untuk transitionnya. Oke. Kemudian di sini kita akan transition timing function. Nah, transition timing function yang ini ya. Transition timing function. Kita akan kasih cubic Bezier. Nah, ini ada banyak ya. Saya misalkan kasih contoh yang ini ya. Big Beziernya nih. Kita akan save. Nah, ini belum kelihatan. Kalau kita hover, karena belum ada perubahan. Nah, kita akan coba tambahkan di sini div. Kelasnya adalah Bezier. Nah, kemudian kita tambahkan sudonya. Sudonya adalah hover. Nah, kita akan tambahkan width-nya. Kita akan ubah menjadi 300 pixel supaya dia ketika di hover panjangnya berubah. Kita coba hover tuh, itu ya, tuh ada perubahannya. Cubic Bezier ini dia berubah geser. Nah, itu beberapa fungsi, sebenarnya masih banyak fungsinya ya, tapi kalau semuanya kita akan cukup membosankan. Jadi teman-teman tinggal lihat di sini. Tinggal teman-teman klik misalkan matrix, ini klik kanan, new. Nah, di sini ada contoh-contohnya tuh. Tinggal teman-teman gunakan saja matrix tuh, di bawah ada contohnya. Tinggal transform. Nah, jadi ada banyak contohnya ya. Tinggal diikuti saja, saya juga mengambil dari situ. Oke? Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.